Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya hormati dan hamba Allah yang semuliakan. Saya pernah diskusi dengan istri, dengan teman-teman. Kenapa sih Anies Baswedan harus berbicara atau berpidato kebangsaan yang isinya selalu ada kritikan terhadap pemerintah yang berakhir dengan malunya Anies Baswedan. Contoh misal dulu ketika acara Anies Rashid Baswedan mengkritik terkait dengan subsidi mobil listrik, berbicara berpidato dengan lantang, pede, direkam, dipublikasikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Akhir-akhirnya Anies kena ulti Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian Anies bukannya muncul ke media, bukan muncul klarifikasi mohon maaf, hilang gitu. Udah. Kemudian juga ketika Anies Rashid Baswedan berbicara setelah Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BTS 4G yang merugikan negara sebesar 8 triliun. Anies berbicara Allah Subhanahu wa taala akan berpihak kepada kebenaran. Lagi-lagi Anies diulti oleh masyarakat, oleh netizen. Yaitu kebenaran sudah diungkap kata masyarakat, kata netizen. Jadi gimana ya? Bukannya minta maaf ke publik, sahabat kami Johnny G. Plate terkena musibah, masyarakat otomatis dirugikan. Kami meminta maaf, bukannya begitu, malah seolah-olah sedang didolimi, sedang dipolitisasi. Willy juga ketua DPP-nya menyampaikan pemerintahan mengintimidasi semua orang, menginjak semua orang, pemerintah melakukan penangkapan semena-mena. Buktikan Willy teh. Lamunnya Pak Joko Widodo menangkap pemerintahan Pak Joko Widodo menangkap orang dengan semena-mena, mengintimidasi semua orang, menginjak semua orang. Meureun ayeuna geus hancur Indonesia gitu. Kader PDI banyak yang ditangkap, PDI biasa aja. Kemudian kader Golkar juga banyak yang ditangkap. Yang koruptor itu bukan hanya sekjen DPP Partai Nasdem, Willy. Golkar itu ada 27 kader Golkar kepala daerah yang ditangkap. PDI 21, Nasdem 11, Demokrat 8. Nah, bayangkan. Eta partai pemerintahan unggul. Ngan Gerindra ngan 2. Gerindra cuma 2 kepala daerah. Eta ge pernah aya nu pernah di Nasdem. Jadi ulah sok nyebarkan wacana atau isu yang seolah-olah pemerintah itu melakukan penegakan hukum yang pilih kasih tebang pilih. Henteu lah. Ada temuan teman gitu. Kemudian juga terbaru Pak Anies Rashid Baswedan berbicara terkait dengan membandingkan pembangunan infrastruktur jalan tol di era Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Joko Widodo. Ujung-ujungnya Anies Rashid Baswedan kena ulti ku TGB. Tuan Guru Bajang Muhammad Jaidul Majdi mantan gubernur NTB. Malam-malam punten Pak Anies gitu. Datana nu disampaikan ku Pak Anies teh atur nuhun terus ngajak. Terima kasih Mas Anies sudah mengajak diskusi pencapresan ini kepada diskusi gagasan, tapi mohon data yang disampaikan oleh Pak Anies itu harus disampaikan secara utuh. Bahkan Menteri PUPR diulti data yang sebenarnya disampaikan kepada Pak Anies, kepada media. Tiba-tiba Anies tidak muncul lagi klarifikasi. Harusnya Anies yang menyampaikan itu bukan pihak Pak Anies, tapi langsung Pak Anies, karena awalnya yang mancing-mancing kan Pak Anies. Tapi tiba-tiba yang klarifikasinya pihak Pak Anies gitu. Harusnya Pak Anies muncul, ya saya mohon maaf salah data, dan jika data yang saya sampaikan bikin masyarakat kegaduhan di masyarakat, saya mohon maaf, tidak bermaksud untuk menjelekkan pihak Pak Susilo Bambang Yudhoyono ataupun pihak Pak Joko Widodo. Gitu harusnya teman-teman. Karena Pak Anies, kalau Pak Anies terus-terusan begitu, itu membahayakan partai politik yang sekarang sedang berjuang membesarkan nama Pak Anies. Pak Anies itu ada 3 partai, Nasdem, PKS, Demokrat. Kasihan mereka capek-capek di daerah ngedeklarasikan Anies Baswedan gitu.
Pak Aniesna di luhur ngera-ngera anu kampanye dihandap gitu Pak Anies. Mungkin itu teman-teman, saya juga jadi kembali saya pernah diskusi kok kenapa Pak Anies suka mengkritisi kebijakan pemerintah yang berakhir dengan malunya Pak Anies itu sendiri. Kenapa Pak Anies tidak seperti Pak Deddy Mulyadi ketika ingin nyalon gubernur Jawa Barat yang mengkampanyekan bagaimana beliau sukses ketika Purwakarta, atau Pak Ridwan Kamil misal ketika ingin maju di Jawa Barat, beliau mengkampanyekan bagaimana ketika beliau sukses membangun infrastruktur di Kota Bandung, arsitekturnya bagaimana majunya ketika di Bandung gitu. Jawa Barat pun akan dibuat seindah mungkin. Buktikan Masjid Al-Jabbar gitu. Jabbar ya, Jabbar. Masjid Al-Jabbar Jawa Barat gitu. Atau Pak UU dulu bagaimana ketika beliau pengalamannya di Tasikmalaya yang belum selesai akan diselesaikan ketika beliau menjabat sebagai wakil gubernur di Jawa Barat gitu, meskipun selesai gitu Pak Anies. Jadi saya kira harapan saya Pak Anies itu akan saya akan memimpin Indonesia. Harapan Jokowi gitu ketika memimpin di Jakarta akan bagaimana ketika di Jakarta ini banjir tidak selesai, saya akan selesaikan di DKI ketika saya jadi presiden, dan jadi presiden banjir di Jakarta nggak banjir gitu. Nah sugante Pak Anies kayak gitu. Saya kira Pak Anies juga akan begitu. Kesuksesan Pak Anies ketika memimpin di Jakarta, jangan ngobrol, lihat aja rekam jejak. Masyarakat itu susah kalau kalau harus dicari rekam jejak mana, programnya naon, janjinya apa, terus yang dibangun apa. Kalau misal Pak Anies gini, lihat aja di Jakarta saya punya 10 program kerja. Yang pertama program kerja pendidikan namanya pendidikan rumah misalnya. Yang kedua satu rumah satu sarjana misalnya. Nanti kan masyarakat enak searchingnya, program satu rumah satu sarjana misalnya. Kalau Pak Anies cuma menyampaikan lihat saja rekam jejak, itu kan umum. Rekam jejak Anies kan yang nanti hanya ada muncul di pemberitaan, tidak ada rekam jejak kan susah gitu. Jadi lebih spesifik lah Pak Anies. Saya kira gitu teman-teman. Saya juga aneh kenapa Pak Anies tidak pernah menyampaikan bagaimana ia ingin membangun Indonesia sebagaimana ia telah membangun Jakarta gitu. Ternyata memang susah sih, saya bingung naonnya normalisasi Indonesia atau gitu kumanya bahasanya, atau membuat stadion terbesar di dunia yang bisa menutup ketika hujan dan digunakan hanya 5 tahun sekali misalnya, atau kumanya kira-kira gitulah teman-teman. Jadi sekarang saya sedikit agak ada pencerahan kenapa Pak Anies tidak membanggakan karyanya ketika di Jakarta gitu, karena saya juga bingung. Kalau Pak Ganjar kan sering menyampaikan reformasi birokrasi, kemudian juga pengentaskan kemiskinan, karena kan sulit di Jawa Tengah itu tingkat kemiskinannya kan tinggi. Jadi PR Pak Ganjar tentang kemiskinan tinggi. Jadi Pak Ganjar selalu mengkampanyekan itu, terus stunting gitu. Jelas gitu disebutkan programnya teh. Jadi kita langsung jadi data. Ganjar mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah gimana? Oh naik, tapi naiknya 0,8% gitu. Emang naik, emang kecil tapi naik gitu. Dan emang susah banyak gitu. Itu teman-teman. Jadi punya programnya jelas sehingga bisa disebutkan. Masyarakat langsung searching. Naon sih reformasi birokrasi teh langsung gitu nantinya. Jadi langsung tahu. Kalau Ganjar cuma bisa lari-lari paginya wajar. Dan memang passion teman-teman tinggali ira Pak Anies Rashid Baswedan menggunakan tampilan gaya yang sederhana seperti dipakai oleh Pak Jokowi ataupun Pak Ganjar. Jadi cocoknya pakai baju kemeja,
terus saya di kaca panon terus make jadi dinas tempatna teh pantesna teh jadi lamun gaya-gaya jogging atau olahraga asana atau belusukan ke pasar jigana kurang kurang srek ketinggalin aja nantak pantes lamun ka pasar ngalewat teu aya nu saliman da emang jiga lain ka pasar sogra di kameja gitu teman-teman. Saya sih berharap gitulah ya. Karena sudah mulai menyinggung ya, jadi agak sedikit terpancing gitu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.